Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiati. Saya mahasiswi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di dalam video ini, saya akan memaparkan materi terkait paper saya yang berjudul Menakar Persoalan Masyarakat Adat dalam Implikasinya di Hukum Indonesia. Yang pertama, di sini adalah masyarakat hukum adat. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat adat yang beraneka ragam. Nah, oleh karena itu, negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya, yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal 18B ayat 2 dan 28I ayat 3 UUD NRI 1945. Nah, jadi dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri. Di lingkungan perdata, seperti masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya, yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Berdasarkan UU nomor 27 tahun 2007 Junto UU nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 1 angka 33, yaitu masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-menurun bermukmin di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau menurut Van Vollenhoven, hukum adat ini adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan. Nah, dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Hukum adat sebenarnya ini berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Jadi, hukum adat ini merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya ini mendapatkan suatu pengakuan di dalam masyarakat tersebut. Adat sering menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat? Atau malah akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat? Hukum adat dan seharusnya juga ada penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan di masyarakat hukum adat tersebut. Selanjutnya adalah masyarakat adat sebagai subjek hukum, objek hukum, dan wewenang masyarakat adat adalah sebagai berikut. Nah, masyarakat hukum adat di Indonesia ini merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial atau wilayah. Ada geologis atau keturunan dan teritorial gonologis atau wilayah dan keturunan, sehingga terdapat keanekaragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Adapun objek hak masyarakat atas wilayah adatnya, hak ulayat adalah hak tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat. Ada beberapa cara nih model pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat kabupaten. Dalam beberapa perundang-undangan yang telah dipaparkan pengaturannya dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang dalam menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, adapun pengaturan tambahan dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 63 ayat 2 huruf N dan huruf K, yaitu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang dalam huruf N, yaitu menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
Dan huruf K-nya yaitu melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah model perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam UUD NRI 1945 dan UU sektoral sejak 1998, semangat reformasi telah berdampak positif terhadap masyarakat adat. Karena itu, Kongres Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara tidak setuju dan tidak sepakat untuk menyamakan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat terasing atau penebang liar. Menurut mereka, masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan wilayah tersendiri. Keberadaan masyarakat hukum adat ini tidak saja telah mendapatkan perlindungan secara yuridis konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2, melainkan perlindungan lebih kuat lagi karena dipertegas dalam pasal 28I tentang hak asasi manusia. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonom asli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan secara jelas negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Adalah model perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Nah, dalam membahas masyarakat hukum adat dibedakan antara pengakuan di Indonesia dan negara-negara lain. Bagian pertama dikemukakan tentang status masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya dibahas tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya dalam UU sekaligus memperlihatkan ketidakpastian hukum akibat norma-norma yang disusun ada yang bersifat imperatif atau peraturan hukum utama dan ada yang bersifat fakultatif, atau peraturan hukum sekunder. Yang selanjutnya sekaligus yang terakhir ini adalah implementasi masyarakat hukum adat di daerah. Meskipun banyak perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap pengembangan masyarakat hukum adat yang telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat ini belum mengalami perubahan yang signifikan. Yang pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 dan 28I ayat 3 UUD 1945 belum dapat diimplementasikan dan karena itu masyarakat hukum adat belum memperoleh manfaat nyata. Kedudukan masyarakat hukum adat yang bukan subjek hukum bukan saja tidak memiliki kewenangan untuk menguasai sesuatu hak milik, tetapi juga mereka tidak dapat berperkara di pengadilan. Padahal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini memberikan peluang pada masyarakat hukum adat untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi RI. Yang kedua, ketidakjelasan kedudukan hukum masyarakat hukum adat tersebut berakibat ketidakpastian hukum dan keadilan hukum tidak dapat diperoleh. Hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat, kondisi mereka dalam bidang pendidikan, bidang kebudayaan, di bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sosial ekonomi umumnya terbelakang. Ketika masyarakat hukum adat memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka akibat kebijakan ekonomi nasional yang seperti tanah-tanah adat mereka dikuasai oleh pemilik modal domestik dan asing tidak dapat dicegah. Kebijakan pembangunan nasional yang diselenggarakan di berbagai daerah, apakah karena pertambangan mineral gas, minyak, dan batu bara yang lainnya, ataukah akibat tumpang tindih pengaturan antara tanah-tanah adat dengan pihak kehutanan, maka masyarakat hukum adat yang terkalahkan. Padahal pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara tekstual telah jelas diatur dalam UU sektoral. Yang terakhir ada suatu kasus di mana di situ adalah dalam kasus konflik pertahanan. Terdapat 1.400 kasus sengketa agraria di pengadilan
Sumatera Barat tidak satupun pihak masyarakat adat dimenangkan. Di sini sama halnya dengan tanah hak ulayat nagari sekitar 100 ha telah berpindah menjadi tanah Departemen Kehutanan. Di masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di Sambas, hak tanah adat Tembawang tidak dapat diklaim masyarakat adat karena letaknya berada dalam posisi hutang lindung. Nah, peluang yang ada dan memberikan dukungan kepada daerah antara lain sebagai berikut. Pertama, lahirnya perda adat di berbagai daerah di Indonesia. Memang terkesan menggembirakan mengingat semangat otonomi daerah tidak sekedar berkaitan dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam aspek politik dan ekonomi atau keuangan daerah, tetapi juga berimbas pada lahirnya peraturan-peraturan daerah, baik secara umum maupun secara khusus yang berbasis hukum adat. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.